Salam sejahtera bagi kita semua. Khotbah pada minggu keempat setelah Trinitatis dengan topik minggu diberkati untuk menjadi berkat, tertulis dari Kejadian pasal 12 ayat 1-9. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi, topik minggu keempat setelah Trinitatis adalah diberkati untuk menjadi berkat. Abraham, bapa orang beriman dalam nats ini, menjadi contoh konkret bagaimanakah perwujudan orang yang diberkati dan menjadi berkat. Kejadian 12 ayat 1-9 menceritakan peristiwa pemanggilan Abraham, anak Terah, orang Eber, keturunan Sem, di kota Haran, dan menceritakan tentang jawaban Abraham atas panggilan Allah tersebut. Walter Lamb menyebutkan bahwa Abraham dipanggil Allah untuk melakukan sebuah perjalanan dinas. Artinya ada maksud dan tujuan Allah yang luar biasa atas langkahnya. Sebuah perjalanan dinas yang mengandung misi Allah yang luas, bahwa melalui Abraham, Allah hendak memberkati seluruh bangsa di bumi. Saudara, hal utama yang perlu kita pahami sebagaimana yang disebutkan dalam topik minggu ini, yaitu diberkati untuk menjadi berkat. Maka hal utama yang perlu kita pahami adalah bahwa untuk menjadi berkat bagi orang lain, kita harus terlebih dahulu diberkati. Tidak mungkin kita menjadi berkat bagi banyak orang bila hidup kita ternyata tidak diberkati. Berkat dalam perjanjian lama berarti menerima berbagai pertambahan kehidupan, pergandaan kehidupan, menerima berkat tidak terfokus kepada harta milik saja. Menjadi berkat berarti pembawa kehidupan, pencipta perdamaian, pemberi sejahtera dan keamanan, serta pelaku kebenaran dan keadilan. Pertanyaannya adalah bagaimana agar hidup kita senantiasa diberkati? Saudara, marilah kita melihat dan merenungkannya sebagaimana yang ditunjukkan dalam kehidupan Abraham dalam nats ini. Yang pertama adalah milikilah iman seperti iman Abraham. Saudara, ada banyak hal yang diminta Allah dari Abraham. Abraham harus berhijrah atau memutuskan perhubungan dengan kaum keluarganya, keturunan atau asal-usulnya, dan tanah airnya, adat istiadat dan kebudayaan. Ia harus berdiri sendiri, dan seterusnya ia harus menyerahkan diri kepada kekuasaan Allah. Abraham tidak boleh mencari perlindungan manusia. Ia hanya boleh percaya kepada kekuasaan Allah. Pada zaman Abraham belum ada pemerintahan yang melindungi jiwa dan milik manusia seperti pada zaman sekarang ini.
kaum keluargalah yang membelanya dan melindunginya. Tetapi sekarang Abraham diminta oleh Allah untuk meninggalkan semua itu. Sekalipun perintah ini amat sulit dilakukan oleh Abraham, namun dengan iman ia menunjukkan kesetiaannya. Abraham mengikuti panggilan Allah. Ia menjadi seorang musafir, seorang pengembara, seorang pengungsi asing di tanah yang telah disumpahkan atau dijanjikan Tuhan kepadanya. Ia berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Tanpa memiliki iman, mustahil Abraham dapat melakukan semua yang diperintahkan Allah. Saudara, dalam perjalanan kehidupan di dunia ini, setiap manusia tentu memiliki kisah hidup yang berbeda dan seringkali tidak mudah untuk dijalani, sehingga sering menggoyahkan keteguhan iman kita kepadanya. Sejauh manakah kita bisa percaya pada sesuatu yang belum kita lihat, seperti yang dirasakan oleh Abraham? Sejauh mana kita mampu taat meski apa yang kita hadapi belum menunjukkan apapun yang bisa kita terima secara logika manusia? Sejauh manakah kita mau melakukan kehendak Tuhan meski itu tidak masuk akal? Iman kita adalah bukti dari semua itu. Sebuah iman yang teguh akan membuat kita sanggup berdiri dan tidak ragu, tidak bertanya-tanya dan tidak bimbang. Meskipun saat ini apa yang dialami masih bertolak belakang, namun tetaplah beriman. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena itu, tidak perlu khawatir akan penyertaan Tuhan. Memiliki iman akan membawa kita pada karya Allah yang tidak pernah terpikirkan oleh akal manusia. Namun yang kedua, saudara yang dikasihi, bagaimana agar hidup kita diberkati adalah memiliki ketaatan. Memiliki ketaatan. Kita dapat melihatnya pada ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Alkitab menuliskan bahwa Abraham adalah seorang yang taat kepada perintah Allah. Ketaatan penyerahan diri seluruhnya kepada Allah dengan tidak menanyakan sebabnya, dengan tidak ada kesangsian sedikit pun, sungguh sangat terbukti dalam diri Abraham. Ia menjadi taat karena Allah telah memerintahkannya. Abraham dipanggil untuk meninggalkan semua yang selama ini melindunginya. Meninggalkan semua yang selama ini memberi rasa aman kepadanya. Abraham memilih taat, sekalipun kepastian belum nampak dalam dirinya. Saudara yang dikasihi, ketaatan kita mungkin saja akan teruji ketika kita berada dalam posisi Abraham. Saat itu Abraham sedang menikmati kemakmuran dan menikmati kenyamanan menjalani hidup di Haran. Tetapi Tuhan memanggil dan memerintahkannya untuk pergi ke tempat yang ditujukan Allah kepadanya. Artinya tempat yang belum pasti bagi Abraham. Tetapi Abraham tetap taat. Bagaimana bila posisi tersebut sedang kita alami? Apakah respon kita bila hal itu terjadi dalam kehidupan kita? Mungkin kita akan berpikir panjang dulu, kita akan mempertimbangkan dengan matang dulu, atau kita akan mengulurkan waktu bernegosiasi dulu dengan Allah. Tetapi dalam nas ini, Abraham tidak melakukannya. Dia memilih untuk taat dan segera pergi. Dia berangkat meninggalkan kenyamanan hidupnya demi memenuhi panggilan Allah. Saudara yang dikasihi, di zaman sekarang ini ada begitu banyak tawaran kehidupan yang membuat kita tidak menjadi taat. Mungkin saja hal itu adalah perkara ekonomi, percintaan, pendidikan, atau pekerjaan. Bagaimanapun sulitnya menjalani hidup di dalam Allah, tetaplah menjadi taat. Ibadah tanpa disertai ketaatan melakukan kehendak Tuhan adalah sebuah kesia-siaan. Kemudian yang ketiga, agar hidup kita diberkati adalah milikilah kesabaran. Saudara yang dikasihi, dalam nats ini kita akan menemukan 4 janji Allah kepada Abraham di ayat kedua sampai ketiga. Yang pertama, Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Yang kedua, namanya masyhur. Yang ketiga, akan diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan yang keempat, memiliki tanah, yaitu tanah perjanjian. Namun seluruh janji itu tidak diterima oleh Abraham dalam waktu atau tempo yang singkat. Dia masih harus menunggu janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidupnya. Misalnya saja dalam hal keturunan,
Abraham harus menunggu cukup lama. Abraham dipanggil Allah pada usia 75 tahun. Pengulangan janji kelahiran Ishak atau anaknya pada usia 99 tahun. Dan kelahiran Ishak pada usia Abraham yang ke-100 tahun. Artinya Abraham harus menunggu selama 25 tahun dalam hal keturunan. Saudara, sebagai manusia, sering kita tidak sabar menghadapi keadaan yang ada saat ini. Kita cenderung selalu ingin instan, ingin cepat, ingin segala sesuatu yang dialami dapat segera berakhir. Ketika kita menghadapi masalah, kita menginginkan Tuhan segera menolong dan memberikan jalan keluar. Ketika kita mengidap suatu penyakit, kita menginginkan Tuhan segera menolong dan menyembuhkan. Ketika kita mencari pekerjaan, kita menginginkan segera mendapat pekerjaan yang baik. Saudara, kita sering tidak sabar dan tidak tahan dalam suatu keadaan yang kelihatannya tidak menguntungkan kita. Melalui nas ini, kita belajar untuk memiliki kesabaran seperti Abraham. Dengan adanya kesabaran, sebenarnya Tuhan sedang berkarya dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah mengabaikan masalah yang kita hadapi. Dia hanya sedang menguji kita, sehingga ketika doa kita dijawab, atau ketika jalan keluar telah diberikan oleh Tuhan, kita menjadi mampu bersaksi kepada orang tentang pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi yang keempat, agar hidup kita senantiasa diberkati adalah kita harus selalu beribadah atau mendirikan mezbah di dalam ayat 7 dan 8. Saudara, hal menarik dalam perjalanan Abraham adalah bahwa kemana Abraham mendirikan kemah untuk dia tinggal sementara, di situ ia akan mendirikan mezbah sebagai tempat untuk menyampaikan kurban persembahan kepada Tuhan dan tempat untuk dia menaikkan doa. Di tempat Allah memperlihatkan diri, disitulah Abraham membuat sebuah mezbah bagi Tuhan. Hal ini membuktikan bahwa Abraham adalah orang yang taat beribadah. Dalam nas ini ada beberapa nama tempat di mana Abraham tinggal dan berkemah, yaitu di Sikem, Ai di sebelah timur, dan Negeb di Betel. Dan setiap Abraham berkemah dan tinggal di suatu tempat, ia selalu mendirikan mezbah untuk berdoa. Saudara yang dikasihi, apa yang dilakukan Abraham menjadi teladan yang berharga bagi kita. Dalam segala kelelahannya sebagai musafir atau pengembara, Abraham selalu mengutamakan hidup dalam ibadah. Sebagai orang percaya, kita juga harus senantiasa menyediakan waktu untuk beribadah. Tidak peduli seberapa lelahnya kita menjalani rutinitas kita setiap hari. Membiasakan diri untuk selalu datang beribadah adalah wujud kasih kita kepada Tuhan. Ibadah yang dilakukan setiap hari sangat penting, karena kita tidak mungkin dapat hidup dalam sejahtera Allah tanpa memiliki hubungan yang baik dengannya. Hubungan yang baik atau intim dengan Tuhan hanya dapat kita miliki ketika kita berjumpa dengannya dalam sebuah ibadah. Saudara yang dikasihi, melalui kisah Abraham ini, kita diingatkan bahwa orang percaya adalah umat yang dipanggil dan dipilih Allah menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Diberkati untuk menjadi berkat. Oleh karena itu, mari kita menjadi orang yang senantiasa diberkati dengan memiliki iman yang teguh kepada Allah, memiliki ketaatan kepada perintah Allah, memiliki kesabaran, dan memelihara perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah. Bila kita telah memiliki hal tersebut, maka kita akan menjadi berkat dalam seluruh aspek kehidupan kita, melalui perkataan dan perbuatan. Menjadi berkat berarti kita akan menjadi pembawa kehidupan bagi orang lain. Kita akan menjadi pencipta perdamaian bagi orang lain. Kita akan menjadi pemberi sejahtera dan keamanan bagi orang lain. Kita juga akan menjadi pelaku kebenaran dan keadilan. Saudara yang dikasihi, selamat menjadi berkat. Kiranya Roh Allah memampukan kita melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin.